البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة الخليفة اجتماعات الكونغرس الخاص بالاتحاد الآسيوي والذي عقد رافنا على الآخرين إلا بالقناعات، والحمد لله أنا أعتقد التعديلات إذا الكل مقتنع أن هي في صالح خلينا نقول القارة الآسيوية فأنا أعتقد هذا شيء إيجابي. Bahrain disanksi FIFA 893,5 juta rupiah jika tetap menolak hadir lawan timnas Indonesia di Stadion GBK hingga sanksi berat lainnya. Pascal Struij kirim kode siap perkuat timnas Indonesia. Siap-siap Shin Taeyong antar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026.スポーツができる時にそうやって今こうやって皆さんとコミュニケーションを取らせてもらう記者会見とかができるというのも平和なPelatih Jepang sebut hal ini paling mengerikan dari timnas Indonesia, tak berani anggap remeh skuad Garuda meski ranking beda jauh. Bahrain disanksi FIFA 893,5 juta rupiah jika tetap menolak hadir lawan timnas Indonesia di Stadion GBK hingga sanksi berat lainnya. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) bakal disanksi FIFA 893,5 juta rupiah jika permintaannya ditolak dan tetap menolak hadir melawan timnas Indonesia di Stadion GBK. The Reds, julukan timnas Bahrain, akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada leg kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, duel timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar pada 25 Maret 2025 di stadion berkapasitas sekitar 78.000 penonton, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. AFC pun langsung merespons permintaan BFA tersebut dengan cepat, tepatnya pada Jumat, 18 Oktober 2024, alih-alih menindaklanjuti surat protes PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan semua pemain, ofisial, penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman online, bunyi pernyataan AFC, Jumat, 18 Oktober 2024. Bahkan, AFC sampai akan mengadakan pertemuan dengan FIFA, BFA dan PSSI untuk membahas permasalahan itu demi menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin. Pertanyaannya, akankah permintaan BFA tersebut bakal ditolak AFC dan FIFA? Hal itu mungkin saja terjadi. Jika ditolak AFC dan FIFA sementara Bahrain tetap menolak hadir ke Indonesia, maka apa yang terjadi? FIFA akan memberikan sanksi berat kepada BFA jika Bahrain tidak hadir ke Indonesia untuk melakoni laga kontra skuad Garuda. Sesuai regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, dijelaskan bahwa setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan akan didenda sebesar 40.000 Swiss franc atau sekira 714,8 juta rupiah. Sementara menurut Kode Disiplin FIFA nomor 16 ayat 1, dijelaskan asosiasi tersebut akan mendapatkan denda tambahan sebesar 10.000 Swiss franc atau sekitar 178,7 juta rupiah. Jika dijumlahkan, denda dari FIFA untuk BFA yakni sebesar 893,5 juta rupiah andai Bahrain tetap menolak hadir melawan timnas Indonesia di Jakarta. Bahkan, akan ada tambahan-tambahan sanksi lagi ke depannya menurut regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3 tentang Komite Disiplin FIFA yang berhak memberi hukuman lebih berat terhadap tim peserta yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut bisa saja diterima Bahrain karena hanya dalam keadaan darurat atau force majeure yang memungkinkan laga tidak digelar di tempat tersebut. Sementara itu,
Jakarta tidak dalam keadaan darurat dan PSSI memastikan bahwa laga Timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion GBK nanti dijamin aman. FIFA bisa saja memberikan hukuman tersebut kepada Bahrain karena sebelumnya mereka menghukum BFA dengan denda senilai 182 juta rupiah menyusul insiden laser dan peluit dari supporter saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang. Insiden tersebut terjadi di Bahrain National Stadium, Riffa pada 10 September 2024 dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pascal Struijk kirim kode siap perkuat Timnas Indonesia, siap-siap Shin Tae-yong antar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Back Leeds United, Pascal Struijk, kirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis Indonesia is calling atau Indonesia memanggil Pascal Struijk. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat Timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mees Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mees Hilgers dan Jai Itzes di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Danie van Laar, juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela Timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danie van Laar. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat Timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja saat tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, menjamu Bahrain, 25 Maret 2025, kedatangan Cina, 5 Juni 2025, dan bermain di kandang Jepang, 10 Juni 2025. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Pascal Struijk, beredar kabar sosok Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Ula Romeni, FC Utrecht, terus diburu PSSI. Karena itu, menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan Timnas Indonesia. Pelatih Jepang sebut hal ini paling mengerikan dari Timnas Indonesia, tak berani anggap remeh skuad Garuda meski ranking beda jauh. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu membagikan pendapatnya soal pertandingan tim Samurai Biru melawan Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Seperti yang dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan pemimpin klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Jepang pada 15 November 2024. Pertandingan yang dijadwalkan dilaksanakan di Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta itu akan menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia melawan tim dengan peringkat tertinggi di Asia. Dilansir di laman Transfermarkt, Jepang berada di peringkat 16 dunia, sementara Timnas Indonesia di ranking 130. Meski demikian, nampaknya pelatih Jepang, Hajime Moriyasu tak ingin tinggi hati, terutama setelah timnya ditahan imbang oleh Australia di laga terakhir. Moriyasu sebelumnya juga memberikan pujian kepada Timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap remeh namun berhasil meraih banyak prestasi. Tak hanya itu, pelatih tim Samurai Biru itu sampai berani memprediksi bahwa tim asuhannya akan maju ke Piala Dunia 2026 bersama dengan skuad Garuda.
Di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar November 2024 mendatang, Moriyasu juga mengatakan timnas Indonesia memiliki kekuatan lain yang cukup mengerikan. Digelar di GBK, sudah pasti supporter skuad Garuda akan memenuhi stadion. Suara dukungan yang menggema bukan tidak mungkin akan mempengaruhi permainan Jepang. Ada 60.000 sampai 80.000 orang yang hadir. Ini akan menjadi situasi yang sangat sulit, ujar Moriyasu, dikutip Sabtu, 19 Oktober 2024. Ia pun merujuk pada pertandingan Piala Asia U19 di tahun 2018 lalu. Saat itu, Samurai Biru melawan timnas Indonesia di GBK. Meski berakhir menang, namun Jepang cukup kewalahan lantaran baru bisa menjebol gawang Garuda Muda di menit ke-40 dan ke-70. Menurut Moriyasu, dukungan supporter skuad Garuda yang sangat besar bisa memberikan dampak besar terhadap jalannya pertandingan. Terkait hal tersebut, ia pun tidak akan meremehkan kekuatan skuad asuhan Shin Tae-yong dan akan tetap berhati-hati. Dirinya juga berencana untuk tidak mengganti-ganti komposisi pemain, sehingga tak menimbulkan hal yang tak biasa. Kami melakukannya dengan hati-hati dan akan melakukannya di sepanjang pertandingan berikutnya, kata Moriyasu. Menurutnya, ia lebih ingin mempertahankan komposisi para pemain sebisa mungkin di laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya.